Kita tahu seiring dengan berjalannya modernisasi, semakin banyak makanan barat yang masuk ke dalam negara Tiongkok, dan juga untuk Chinese overseas juga ikut menjalani pola makan yang modern. Jadi sudah mulai ada penyimpangan dari makanan sehari-hari tradisional. Di mana makanan sehari-hari tradisional, daging itu hanya sebagian kecil saja komposisinya. Sebagai penyedap rasa, sebagian besar terdiri dari sayur-sayuran dan polong-polongan. Tahukah Anda, makanan Chinese dikenal sebagai salah satu makanan yang paling sehat di dunia. Mengapa? Karena orang Chinese suka makan sayur. Dikenal sebagai crazy vegetable eater. Jadi mereka dikenal suka makan sayur. Dan tiap kali makan harus ada sayur. Dan makanan tipikal orang Chinese itu biasanya terdiri dari tiga macam lauknya, yaitu satu nasi ditambah sayur ditambah sup itu harus ada, dan juga untuk daging hewan itu pun hanya kecil. Ini adalah makanan saya pada waktu dulu ya, dengan orang tua saya. Dan kalau kita ke restoran Chinese di negara manapun, pasti kita akan lihat banyak pilihan menu sayurannya. Jadi kalau kita masuk restoran Chinese food, pasti banyak pilihan menu sayurannya. Dan biasanya pasti ada nasi. Mereka punya satu ungkapan, dikatakan, 多这蔬菜少这肉. Banyak makan sayur, sedikit makan daging. Hari ini adalah hari Imlek yang kelima. Biasanya hari Xinjia yang ketujuh, hari Imlek yang ketujuh, orang Chinese akan makan 7 macam sayuran. Ya, 7 macam sayuran ini kalau di di pasar yang banyak orang Chinese-nya, mereka sudah dibandel 7 macam sayuran ini. Jadi hari Imlek yang ketujuh adalah lusa. Ya, sayuran itu terdiri dari apa? Dari daun bawang son. Ini beda daun bawang son yang ujungnya keras karena lafalnya swan. Jadi pandai berhitung. Nah, ada daun seledri, Chin, rajin bekerja. Ada daun wansui, Yen, itu katanya nasibnya baik. Sawi putih, ada cing cing pai pai karena tapai cai. Ini karakter yang baik. Daun bawang pre, yaitu daun bawang besar, cung, katanya congming, cerdas. Ada daun kucai, jiu cai, chang chang jiu jiu, kekal. Dan ada sawi pahit, chun cai. Ini bertambah maju. Jadi orang Chinese selalu pada hari ketujuh Imlek makan 7 macam sayur ini ditumis di dalam satu piring. 7 macam supaya pandai, rajin, nasibnya baik, karakternya baik, cerdas, dan juga kekal. Kita punya kebahagiaan, keberuntungan, dan terus bertambah maju. Selain sayuran, makanan orang Chinese juga banyak polong-polongan. Kita tahu mereka suka makan kacang merah, kacang atsuki, mereka suka. Apalagi kacang kedelai, tahu mereka bikin tahu kecap ya, dan juga ada tausi, tauco, itu semua toge ya, dan juga kita lihat di kue bulan atau bakpao itu ada red bean-nya. Mereka juga suka makan red bean soup. Dan ini mereka tuh, kalau ke restoran Chinese pasti ada kecap asin, di rumah kita juga pasti ada kecap asin ya.
Dan mereka suka minum susu kedelai. Nah, dan memang polong-polongan ini mempunyai manfaat yang luar biasa. Mereka kaya akan protein, serat, dan juga nutrisi-nutrisi yang sangat berharga. Dan harganya murah, tapi sangat bernutrisi. Nah, sekali lagi, pada makanan Chinese tradisional, daging hewan hanya sebagai perasa. Hanya ditaruh sedikit, dicampur sayur yang banyak. Ini ada penelitian dari The China Study yang terkenal oleh Dr. Campbell. Dia katakan, pola makan tradisional orang Chinese hanya terdiri dari 20% makanan hewani. Akibatnya, diet orang Chinese mengandung antioksidan, penangkal penyakit yang hebat, dan fitokimia, yang semuanya merupakan cara makan yang sehat. Selanjutnya dikatakan di pedesaan Tiongkok, faktanya tingkat penyakit kronis utama termasuk kanker payudara, usus besar, dan rektal hanyalah sebagian kecil dari yang dilaporkan di Amerika Serikat. Ada beberapa wilayah di Tiongkok di mana kanker payudara dan penyakit jantung hampir tidak diketahui. Dan Dr. Campbell mengatakan selain itu, diabetes tipe 2 juga jauh lebih jarang. Juga osteoporosis, meskipun orang Chinese mengkonsumsi jauh lebih sedikit produk susu daripada kita yang di Amerika Serikat, katanya. Dan ini bertolak belakang dengan yang dikenal di dunia bahwa orang Chinese makan segala macam daging hewan. Nah, itu betul, tapi itu bukan makanan sehari-hari mereka, dan sebagian besar tidak makan binatang-binatang yang mengerikan itu. Dan sebagian besar makanan mereka adalah yang seperti kita bahas pada pagi hari ini. Mereka juga ada ungkapan, Yi Shen Huo, Rou Shen Tan, Qing Cai Douhu Bao Ping An. Ikan memberi panas, daging membuat slam, tetapi sayur-sayuran dan tahu bikin kita sehat dan aman. Orang Chinese jika masak pasti menggunakan bawang putih dan jahe. Biasa mereka masak itu kalau tidak di sup, ditumis, atau di tim. Dan sebenarnya masakan orang Chinese tradisional itu cukup sehat. Ya, cukup sehat. Dan saya ingat waktu saya masih kecil, mama saya tidak pernah menggoreng sama sekali. Dan saya tidak kenal goreng, dan saya tidak kenal cabai juga ya, dan tidak kenal manis-manis, kecap manis juga saya tidak kenal dulu. Nah, kemudian mereka juga suka makan kacang-kacangan dan biji-bijian. Kita lihat, apalagi lagi Xinjia, pasti ada makanan seperti ini disajikan. Dan kuaci, makanan orang Chinese, itu adalah biji-bijian. Biji labu, biji bunga matahari, dan juga kacang. Kacang walnut, kacang almond, itu adalah kacang yang umum di sana. Ya, dan biasa mereka makan. Di mana kita tahu kacang banyak manfaatnya, dan juga menurut penelitian kacang dan biji-bijian bisa melawan penyakit kanker. Dan orang Chinese juga suka makan buah-buahan. Buah-buahan segar, dan di sana banyak sekali buah-buahan yang segar-segar yang bikin kita rasanya ingin memakannya. Ini Chinese tradisional ya. Oke. Nah, kemudian ciri khas lagi makanan orang Chinese adalah mereka suka makan hangat-hangat. Mereka suka makan kuah. Dan mereka suka makan kuah yang hangat. Bahkan ada yang panas-panas, dan kuah yang mereka masak biasanya kuah bening. Kuahnya tidak pakai campuran santan atau apapun. Dan mereka juga suka makan bakmi. Kenapa? Karena bakmi panjang. Jadi mereka tiap kali ulang tahun pasti ada bakmi.
menandakan agar umurnya panjang. Nah, makanan orang Chinese tradisional, kita tahu banyak sayuran itu, mereka tidak pernah menghangatkan sayuran sisa. Jadi apabila mereka makan 3 kali masak sayur. Masak secukupnya untuk habis satu keluarga, kemudian udah. Kalau ada sisa, biasanya dibuang. Dan itulah yang saya alami pada waktu karena saya punya kakak di China, jadi saya suka ke sana, kakak saya juga suka ke sini sebelum COVID. Nah, jadi saya juga lihat mereka juga masak, dan pada waktu kita mengunjungi saudara-saudara kita di sana seperti itu. Mereka tidak makan lagi sayurnya karena bagi mereka itu sudah tidak ada nutrisinya. Jadi mereka tidak menghangatkan. Nah, orang Chinese tradisional, makanan Chinese tradisional juga tidak kenal susu sapi. Mereka tidak kenal susu sapi dan mereka tidak minum susu sapi. Dan memang saya juga tidak minum susu sapi dari kecil. Dan mereka punya satu filosofi, cepan cipen pao. Ya, jadi kalau makan 70% kenyangnya aja. Jadi kalau makan jangan kenyang-kenyang. Ya memang seharusnya memang begitu. Orang makan kekenyangan lebih berbahaya. Dan biasanya orang Chinese kalau ketemu orang, sapanya adalah, cepan lemah, udah makan belum? Ya ini seperti how are you? Apa kabar? Tapi kalau orang Chinese nanyanya seperti kepo, cepan lemah, udah makan belum? Nah kalau kita lihat pan artinya nasi, kita lihat mereka punya breakfast disebut cao pan, u pan, wan pan ini lunch, wan pan dinner, cepan makan, pan nasi. Jadi memang nasi itu merupakan makanan utama bagi orang Chinese, ya udah pasti bagi orang Timur. Nah, mereka ada satu juga ungkapan yang kita tahu nih di seluruh dunia juga sama ya. Zhao zhan ce de hao, wu zhan ce de bao, wan zhan ce de sao. Jadi makan pagi harus makan yang baik. Baik maksudnya apa? Bergizi. Hujan cetepau, makan siang itu kenyang. Nah, kalau makan malam, makan sedikit saja. Jadi bagi orang China, itu makan pagi itu adalah sangat penting. Dui Zhongguo ren lai suo, zhao zhan ce hao,非常重要. Nah, jadi kita perlu makan pagi. Kita tahu generasi muda sekarang, pola hidup orang modern sekarang, bahkan mereka skip makan pagi. Apa yang mereka makan? Biasanya mie atau bihun, atau bakpao, atau mantau, atau bubur ya, atau dimsum. Dan mereka juga suka makan umbi-umbian. Ya, ini umbi-umbian yang ada di sana. Dan mereka juga, selain banyak makan seperti itu breakfast, mereka juga ada menu yang menggunakan beras yang kita tahu bacang, isinya daging hewan. Dan mereka juga ada yang disebut ukumi. Ini ada 5 macam grains ya. Dan ini sangat dikenal, ini ada legendanya. Ada legendanya di mana jadi ini memang sangat bernutrisi. Sekarang toko-toko makanan sehat juga menjual makanan 5 grains ini. Jadi kalau kita lihat makanan orang Chinese itu basicnya itu utamanya adalah nasi. Nasi atau mie ya. Nah, itu adalah termasuk karbohidrat. Dan kita tahu secara di dunia, orang secara dunia, makanan pokok manusia adalah jagung, maize, kemudian nasi, kemudian gandum, kemudian ini umbi-umbian, ada sagu, ada kentang.
Jadi sekali lagi, sejak zaman dulu manusia makan karbohidrat. Inilah sebabnya jangan sampai kita pantang makan karbohidrat demi untuk kurus. Kita makan karbohidrat tidak bisa gemuk, asal karbohidrat yang benar, karena karbohidrat adalah salah satu dari makronutrisi. Yaitu apa makronutrisi? Karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi apabila kita kurang salah satu yang makro yang harus dalam jumlah besar, sangat berbahaya bagi kesehatan. Jadi jangan takut makan karbohidrat. Nah, kita lihat karbohidrat makronutrisi. Ada juga mikronutrisi yang diperlukan dalam jumlah kecil, tetapi sangat penting. Dan karbohidrat mempunyai banyak manfaat, yaitu sebagai sumber energi utama dan memberikan rasa kenyang yang lama. Dan untuk kesehatan otot juga, metabolisme lemak dan protein, untuk detoks zat-zat toksik, melancarkan pencernaan karena biasanya berserat tinggi, membantu mencegah penyakit jantung dan diabetes. Tetaplah kita makan karbohidrat. Asal karbohidrat yang kita makan adalah karbohidrat yang benar. Yaitu apa? Yang kompleks, bukan yang sederhana. Apa bedanya? Secara garis besar, karbohidrat sederhana adalah ini, ya, tepung putih, gula-gula, manis-manis, kemudian mie, martabak, pizza, ya, dan ini semua hindarilah, makan hanya sekali-kali. Dan juga gula-gula, walaupun gula aren, walaupun madu, itu juga termasuk karbohidrat sederhana. Jadi kurangi, ya, apalagi ini hindari. Kita lihat nih karbohidrat sederhana banding karbohidrat kompleks. Nah, ini penuh dengan nutrisi. Apa bedanya? Yaitu ini hampir tidak ada nutrisi dan bikin cepat lapar karena apa? Tidak ada serat. Dan ini rasa kenyangnya lama karena pelepasan gula perlahan-lahan karena ada seratnya. Dan ini banyak nutrisinya. Jadi penting untuk diketahui. Ada karbohidrat yang dapat meningkatkan tingkat energi dan ada karbohidrat yang dapat menguras energi. Karbohidrat yang dapat menguras energi ini membuat kita naik berat badan dan meningkatkan resiko penyakit di masa depan. Oleh karena itu, hindarilah karbohidrat sederhana ini. Oke, lagi pula jika kita banyak makan nasi atau makan karbohidrat, ini selain energi juga untuk otak kita supaya mengurangi resiko Alzheimer. Otak kita membutuhkan banyak karbohidrat untuk berpikir. Kemudian juga untuk kesehatan jantung. Apa hubungannya karbohidrat dengan kesehatan jantung? Ini penelitian di mana dengan tinggi karbohidrat, dengan lemak rendah dan protein sedang, ini bikin pembuluh darah ini bersih dan lancar. Sedangkan dengan makan karbohidrat rendah, tinggi lemak, tinggi protein, membuat plak yang banyak, meningkatkan resiko penyakit jantung. Dan satu hal yang paling menguntungkan dari karbohidrat adalah seratnya. Dan seratnya memang tidak bisa dicerna oleh tubuh, tetapi sangat membantu untuk kesehatan kita punya pencernaan. Kesehatan pencernaan kita merupakan satu kunci untuk kesehatan kita. Ada ungkapan yang mengatakan death begins in the colon. Kematian berawal dari usus kita. Ya. Dan juga makanan tinggi serat ini mikrobiotanya bagus. Mereka berhidup dengan baik, simbiosis, dan kalau
yang kurang serat, mikrobiota, itu terjadi disbiosis, yaitu ketidakseimbangan rasio bakteri dan mikroba baik atau yang buruk di dalam perut. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi menurut penelitian juga bahwa populasi dunia yang mempunyai umur panjang makan banyak karbohidrat. Ya, jadi jangan takut. Selain itu karbohidrat yang kita tahu banyak nutrisinya, juga polong-polongan dan juga ada kacang-kacangan, ada biji-bijian, sayur yang banyak, makan buah yang cukup. Ini semua memberikan kita selain makronutrisi, mikronutrisi, vitamin, mineral, dan yang lain-lain. Semua bekerja sama, bersinergi, interaksi antara vitamin, bukan makan suplemen. Karena kita makan makanan utuh, makanan yang sehat. Ini vitamin semua saling berinteraksi. Interaksi antara, bukan hanya antara vitamin sendiri, tapi vitamin dan mineral. Kemudian juga antara mineral-mineral dan trace element mineral yang dibutuhkan hanya sedikit. Nah, inilah akhirnya membuat tubuh kita bisa sehat. Selain itu apa lagi? Yaitu apa? Di dalam semua makanan nabati. Baik buah, sayuran, polong-polongan, biji-bijian, kacang-kacangan, padi-padian atau gandum-ganduman yang utuh mempunyai ribuan fitokimia. Apa sih fitokimia? Fitokimia adalah zat nutrisi yang ada secara alami di banyak tanaman. Nah, tanaman ini fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai antioksidan, menetralisir radikal bebas, mensimulasi enzim detoksifikasi, membantu membangun sistem kekebalan tubuh, membantu kerja hormon, bertindak sebagai penangkal bakteri dan virus. Nah, jadi fitokimia ini sebagai obat pada tanaman. Jadi supaya kita tahu apa sih fitokimia, lihat warna. Setiap warna mempunyai fitokimianya masing-masing. Nah, setiap fitokimia adalah obat. Jadi usahakan makanan kita warna-warni. Dan juga kita lihat Chinese suka makan obat tradisional kayak Indonesia jamu ya. Ini juga penuh dengan fitokimia, batang-batangan, akar-akaran ya. Dan ada ungkapan yang mengatakan siyao san pentu. Jadi obat mempunyai efek samping, bisa membuat ya racun bagi tubuh. Orang Chinese tidak suka minum obat-obatan kimia. Dan saya ingat papa saya sangat anti obat. Dan sekali lagi, fitokimia adalah obat dari Tuhan. The Chinese secret of living longer. Apalagi selain makanan. Yaitu setiap makan dianjurkan untuk berjalan. Jadi ada ungkapan yang dikenal. Pan ho pai pu zhou, wo tao jiu se jiu. Setelah makan, jalan. Umurnya bisa sampai 99. Kemudian juga ada ungkapan lagi apa? Qi iko mai nan qing qian. Jadi dengan harta emas dan perak yang begitu banyak tidak bisa membeli satu hirup udara, oksigen. Tidak bisa memberi satu hirupan oksigen. Jadi sangat penting kita tahu olahraga yang membantu kita punya paru-paru baik dan juga kesehatan adalah Tai Chi yang dari China. Dan kemudian orang Chinese dikenal dekat dengan keluarga. Family is the central pillar of Chinese culture, both ancient and modern. Zaman dulu maupun sekarang, mereka dikenal selalu bersatu. Bahkan mereka pada waktu zaman dulu, satu rumahnya besar dan bisa berturun-turunan tinggal di rumah itu.
ya, dan mereka biasanya pulang kampung dan buka meja makan, dan mereka bersosialisasi, dan komunitas seperti ini membantu umur panjang. Saya ingat saya punya kampung dari papa saya di China. Nah, di sana pun rumahnya besar, kamarnya 12 ya. Dan kami kalau ke sana, wah langsung seperti ini ya, kita makan-makan. Nah, begitu dekatnya dengan keluarga, setiap tahun jutaan orang China melakukan perjalanan panjang pulang ke rumah hanya untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Dan ini adalah pemandangan yang sangat biasa menjelang Tahun Baru Imlek. Mereka akan usahakan pulang apapun yang terjadi. Kita lihat kayak semut. Dan mereka usahakan sudah sampai rumah. Paling sedikit malam Tahun Baru. Mereka bisa berkumpul untuk makan bersama. Namanya Tuan Yen Pan. Jadi reunion dinner. Semua harus berkumpul pakai baju merah. Ini malam Tahun Baru. Dan mereka sangat menghargai keluarga. Bahkan mereka ada yang namanya cupu. Ini ada tulisan keturunan-keturunan dari mereka. Karena saya Senya Leong, ya, jadi saya pakai ya Liang Secupu. Jadi di keluarga Leong saya, karena saya perempuan nggak masuk hitungan di sini. Jadi ini ada turunannya, dan saya keturunan ke-24. Papa saya 25, ada di situ bukunya. Namanya, tapi nama saya nggak ada karena saya perempuan. Saya keturunan 24. Jadi begitu dekatnya mereka dengan keluarga. Nah, kata-kata negara, guojia. Guojia ini adalah keluarga. Jadi kata-kata negara ini menunjukkan arti harfiahnya, guojia negara. Ini adalah bahwa satu negara itu kita semua adalah ijiaren. Satu keluarga di dalam naungan satu negara. Inilah mereka punya menjunjung tinggi keluarga. Dan juga orang Chinese dikenal mereka sangat berbakti kepada orang tua. Bahkan sudah meninggal pun mereka tetap sembahyang bagi yang belum Kristen. Dan di sini dikatakan ya, Paisan Xiao Wei Xian. Jadi beratus-ratus kebaikan Paisan Xiao, berbakti, Wei Xian. Berbakti itu lebih utama daripada ratusan perbuatan baik yang kita lakukan. Bakal apa melakukan banyak kebaikan tetapi tidak berbakti kepada orang tua. Bahkan kata-kata dari Xiao, yaitu berbakti, ini terdiri dari Lao, ini kita ambil atasnya, artinya tua, orang yang lebih tua, orang tua. Dari Zi, nah kita Zi-nya, dan seperti ini. Nah ini kita lihat, arti kata Xiao, yaitu berbakti, ini terdiri dari tua dan anak. Ya, jadi memang itulah mereka punya satu kesatuan. Ini juga salah satu yang membuat umur panjang juga. Ini kita lagi cerita The Secret of Traditional Chinese ya, Modern Chinese mungkin sudah banyak berubah. Nah, mereka ada ungkapan Qi nao nao chen le bing, si si ha ha hua le ming. Jadi pusing-pusing, marah-marah, bikin sakit, ketawa-ketawa, bikin sehat, dan hidup, artinya umur panjang. Mereka juga ada ungkapan Yixiao Jie Qianzhou, sekali senyum ribuan masalah hilang. Xiao Yixiao senian sao, dengan tersenyum umur lebih muda 10 tahun. Jadi sekali lagi inilah rahasia kesehatan orang Chinese, dan
健康是最大的jadi mereka punya kesehatan, 健康. Jadi adalah harta yang paling besar, wealth, the biggest wealth is health. Jadi kekayaan yang terbaik, yang terbesar adalah kesehatan. Ya, jadi biarlah ini semua memberikan satu kita lagi tambahan pengetahuan bagaimana the Chinese secret of living longer. Pada akhirnya kembali saya ucapkan Happy Chinese New Year. 祝大家身体健康. God bless you.